Iya, Mana nih? aduh jangan lah ya teman-teman ya. Pokoknya kita berikan dukungan positif biar kita juga di e-sports ini makin lebih positif lagi untuk vibes-nya. Yes. Dan langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Ini dia match pertama kita untuk Alter Ego X versus dari Rebellion Sinai. Masih dipandu dengan KB, Gio dan juga Choji. Yes, ini dia match pertama, game pertama kita. Teman-teman dari Alter Ego dan juga dari Rebellion sama-sama sudah di pose masing-masing. Lokalnya Murphy dengan Skugno Ragnu Ustanya sudah dikeluarkan. Ada perubahan ini ya, rotasi role-nya juga ya. Ketika tidak ada Zira Asigen ternyata WJ yang akan mengisi di bagian EXP lane-nya. Oh betul. Dan ternyata yang untuk menjadi roamernya diisi oleh Riezo. Tapi langsung aja dapat first blood dari tangan Mars kali ini. Harusnya menjadi korban pertama di pertempuran barusan. Dan mereka juga nggak dapetin satu Little Wanderer. Dan kali ini anak-anak Alter Ego S sedang di atas angin. Wah ini rugi banget sih dengan Walrus yang jadi first blood sih. Apalagi ditumbangin sama Mars tadi ya. Yap. Ini bakal ngasih makan Mars enak banget untuk early-nya. Dan bahkan kalau misalkan dikasih snowball pun dari arah top lane ini kita bisa melihat Yuzong lawan Beatrix bakal kalah banget di arah early-nya karena balik lagi udah jelas banget yang satu range, yang satu basic attack, tapi pasti kayak gini emang Beatrix. Wah rusuh banget lihat pergerakan dari Leo Murphy juga mencoba untuk memporak-porandakan di lini jungle-nya. Satu hit lagi tapi masih ada Shunpo juga, flicker sudah digunakan dan kali ini Rezio mencoba untuk memberikan poking damage tapi JHH mengcover dengan cepatnya. Void Crystal pop out kali ini dari Stain. Masih benar-benar memberikan poking damage yang sangat mengganggu tapi inget JHH belum punya satu Black Shush. Bener, masih level Mars? 3. Retribution-nya masih on point. Marsnya masih level 3 dan bahkan terjebak di sana. Belum dapetin Tempest of Late tapi Walrus juga serupa. Belum dapetin Death Sonata. Wah. Ini informasi yang menarik ya. Dari kedua jungler kita nggak ada yang namanya Retribution. Jadi Turtle masih bisa diinvasi nanti-nanti oleh kedua tim. Tapi lihat dari Leo Murphy yang benar-benar bermain sangat-sangat rusuh kalau bisa dibilang. Dia benar-benar memberikan informasi yang cukup tajam, aktual dan terpercaya kali ini. Memberikan input kepada teman-teman. Oi, ini lawan kita lagi farming nih. Coba yuk kalian bisa farming dulu, nanti kita rusuh balik. Ini harusnya Mars level 5 sih habis ini ya. Karena dia udah ngamanin purple buff juga, dia ngamanin Kramer di atas. Dan untuk dari Walrus yang mungkin akan sedikit ketinggalan dari segi levelnya. Namun Monster sudah memulai propaganda kali ini dari pergerakan turtle-nya. Siapa yang akan mendapatkan teritorial dari turtle-nya? Mars langsung incoming, jump in ke dalam bagian depan. Dan bahkan WJ mencoba untuk memberikan sedikit pressure dengan kehadiran dari split. Marsnya bakal langsung digendong begitu saja. Tapi masih ada Tempest of Late dan bakal langsung loncat ke depan. Lihat bagaimana Black Six menyelamatkan nyawa dari JHH. Death Sonata tidak berasa karena tubuhnya masih tebal dan masih belum memiliki penetration dari satu Malefic Roar. Kali ini Turtle aman untuk Alter Ego X. Niatnya Rebellion ya tadi mau coba untuk kontes, tapi malahan dari Riezo-nya sendiri udah nggak bisa berbuat banyak dengan darah yang cukup sekarat banget setelah dibombardir oleh anak-anak Alter Ego X. Lihat di sisi bawah kali ini Monster yang benar-benar cukup perkasa atas WJ. Ini membuat dia sepertinya bakal lebih konstan lagi, bakal konsisten lagi sampai nanti ketika Marsnya bakal ngerusuk ke arah WJ juga kali ini. Udah mulai ada inisiasi yang dilakukan Marsnya, walaupun udah mulai kesurupan di sana, tapi Tempest of Late dilakukan. Bahkan WJ-nya kali ini nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya Mars lagi. Warus yang dia buat datang membackup juga nggak mau terlalu berbuat banyak. Ya, harus ada target lain sih selain Mars, tapi kali ini udah nggak ada Tempest of Late juga dan Marsnya harus lebih sabar lagi untuk trigger dari Tempest of Blade. Takutnya ketika di teamfight ya, ini Tempest of Blade-nya udah digunakan, WJ-nya juga ultimate-nya cepat kan, minimal dia cuma tinggal gendong doang. Walaupun nanti ke immune, tapi cooldown-nya tuh jadi 5 detik doang gitu loh. Jadi lebih cepat bagi WJ untuk langsung memporak-porandakan lagi dengan split. Betul. Nah ini yang jadi permasalahan nih kalau misalnya nanti teamfight ya. Tapi sejauh mata memandang kita melihat di 4 menit pertama memang belum ada terlalu teamfight. Iya, belum ada terlalu banyak teamfight yang dilakukan oleh kedua tim. Masih terlalu relax dari kedua tim ini. Sambil mungkin menunggu sampai ada turtle yang berikutnya akan muncul. Nah, menit 4 di mana Hunter Sword sudah diamankan, Clock of Destiny dan bahkan JHH dengan Enchanted Talisman-nya. Sudah selesai dengan beberapa item yang kali ini sudah dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego X. Tapi Raizel langsung memporak-porandakan diri di depan sana. Lihat Marsnya mencoba untuk memfollow up dengan cepat. Tapi setengah darah dimiliki sama Raizel, harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan kali ini setup Kara Turtle sepertinya sudah dilakukan.
Riezo coba untuk mengganggu Leo Murphy. Ingat masih ada Way of Dragon, Flicker juga sudah dimilikinya. Dan WJ, dia datang dengan perhadiran dari Split mencoba untuk mengganggu. Langsung dia curi begitu saja. Walrus dengan satu retributionnya mendapatkan karena Raizel. Masih ada pergerakan Demonic Force mencoba mengincar karena WJ, tapi WJ dia masih strong di depan. Riezo tumbang dan bahkan dari stand mungkin akan jadi korban selanjutnya. 3 tumbang, bahkan Walrus juga harus menyusul ketertinggalannya. 2 kali hilang Marsnya, mendapatkan 2 kill juga kali ini. 4 poin untuk Altrigo X. Wow. 4 poin kill tanpa terbalaskan satu pun dari Rebellion kali ini. Benar-benar membuktikan dari Alter Ego X bermain cukup perkasa di game kita yang pertama. Bahkan Walrus pun harus tumbang untuk kedua kalinya tanpa memberikan assist, tanpa memberikan kill juga. Ini batunya bakal ada ancaman juga di area atas. Way of Dragon dilakukan, bakal Flicker pun kali ini Raizel yang Raizel masih bisa memberikan penetrasi yang cukup baik dan diselesaikan oleh JHH di bagian atas. Dan Hais pun menjadi korban ya di area atas. Choji 6 menit nih. Porak-poranda selalu terjadi dan bahkan 5-0 poinnya. Harus 2 kali loh tertangkap. Iya, ini main kalau bisa dibilang slow tempo ya dari Alter Ego X. Bukan karena mereka nggak capable, tapi mereka lebih berhati-hati. Karena melihat dari permainan pola rotasi awal mereka udah ngelit banget. Dari dengan pertama kali Walrus itu tumbangin aja, udah perbedaan goldnya bakal enak banget untuk para junglernya. Dengan perbedaan level tentunya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari Mars dan juga dari Walrus ya. Tadi di lead 1 level itu bakal membuat retribution dari Mars pun akan lebih kuat dibandingkan dengan Walrus yang beda 1 level. Dan bahkan dengan posisi seperti ini, Alter Ego X hanya perlu untuk menjaga temponya aja dan untuk selalu stay true to objektifnya yang bakal bisa membuat mereka untuk menang. Tapi di lain sisi, kalau misalkan kita lihat dari Rebellion, mereka harus main zoning sih dari tadi. Wah. Zoning, tapi kali ini WJ yang mencoba untuk zoning. Langsung kelepasan di sana setelah ada TP Soviet dilakukan dan WJ pun menjadi korbannya. Teman-teman dari Alter Ego X benar-benar udah standby banget dengan kehadiran dari WJ di atas sana. Nah, akhirnya kali ini mau tukar kepala di bagian bawah teman-teman dari Rebellion. Langsung coba dapetin satu outer turret, ditambah dengan ada monster di bagian depan sana. Tapi Dominic Rama walaupun ada Demonic Force, tapi nggak cukup untuk membuat dia selamat karena 4 member. Tapi lihat di depan sana, Riezo. Apa yang kamu lakukan? Hampir saja ketahuan, Profesor. Itu udah kelihatan padahal dengan konsil ya Leo Murphy. Mungkin lagi geser map kali ya. Riezo geser map, dapat informasi ya. Tapi kelihatan kayak lagi bengong jorok gitu kan. Leo Murphy dengan satu konsil, ya ini langsung memporak-porandakan dan bahkan nge-cancel beberapa recall. Membuat itu di atas lihat itu. Tinggal dicolek aja sama Mars tuh ya. Kenapa kalian? Gak apa-apa. Kalian pernah ya? Sebenarnya Pernah ya kalian ya? pernah apa ya? Enggak pernah. Gak pernah. Oh pernah sih, tapi bukan ngelamun jorok. Apa tuh? Emang Ngelamun? lagi ngeliat map aja. Ngelamun nonton MPL. Wah gila sih. Kalau ngelamun apa nonton jadinya? Lu lihat, Ngelamun dulu habis menonton. Mars? Enggak, masih aman. Pokoknya buat teman-teman juga langsung aja melihat pergerakan dari bottom lane-nya Riezo kali ini sudah mulai tertangkap tapi nggak ada The Way of Dragon lagi. Dan apa yang akan dilakukan Leo Murphy? Coba untuk zoning out aja. Lihat slowly impact-nya tapi tidak bisa berimpact banyak. Yes. Entah kenapa ya, untuk sekarang aku tuh lebih suka Beatrix dengan menggunakan emblem Weakness Finder daripada Killing Spree. Why? Ada slow effect dan kita tahu kan untuk peluru dari Beatrix kan di Diani birunya itu ada 4 ya. Iya. Jadi kayak chance-nya dia untuk memberikan efek slow tuh makin lebih banyak. Berarti benar-benar akan slow motion banget ya yang diberikan dari Heist-nya nanti. Konsil lagi. Heist bakal dapetin 1 kah? Walrus mungkin terkena flame shot dan bahkan terkena efek dari Jet Grenade di belakang sana dengan flickernya. The Way of Dragon juga coming up. Mengincar karena Riezo tumbang. Killing spree diamankan oleh seorang Mars. WJ hadir. Tapi apakah ini adalah waktu yang tepat? Karena Raizel mungkin akan dinaikin begitu saja. Tapi masih belum penuh stacknya. Kurang 1 lagi itu di kupingnya. Dan ternyata tidak ada trade kill sama sekali. 8-1 Alter Ego X mendominasi. Iya, balik lagi seperti tadi kata Joji ya. Dari mata di Joji melihat dengan ada dari Stain, dengan ada menggunakan Yves ditambah lagi dengan Walrus dan juga Ice Geralt dan WJ yang secara notabene bisa sustain di depan dengan adanya split. Ini sebenarnya permainan dari RBL itu satu kuncinya. Bermain dengan zoning, bermain dengan range yang lumayan jauh. Apalagi misalkan dilihat dari Alter Ego X yang dimana playstyle mereka adalah all out attack. Kalau misalkan ada satu sumber daya skill yang terwasted di depan, itu udah jadi minus banget bagi mereka karena kenapa? Di saat mereka mundur, mereka yang ada hanya dikejar sambil diserang oleh teman-teman dari RBL. So, permainan dari RBL harusnya masih bisa dikembalikan asalkan Heist
bisa mendapatkan power spike-nya di menit 15 ataupun mungkin menit 14 lah. Nice ya. Iya. Bagi god laner kita yang akan menjamin masa depan di arah late game. Tapi Enggak late game, lebih ke arah mid to late-nya. mid to late-nya. Awalnya dari mid to late. Cuma kalau kita ngomongin mid to late, kita tahu Mars ini juga bakal kuat banget ya. Iya. Kalau misalnya dalam memang keadaan tertekan juga dia bisa split push. Tapi dengan kondisi winning seperti ini, dia udah nggak ragu lagi untuk bisa ngedapetin objektif. Apalagi Lord yang pertama kali ini akan menjadi bisa dibilang perseteruan antara Alter Ego X dan juga Rebellion. Tapi anak-anak dari Alter Ego X, mereka langsung standby untuk dapetin Lord tersebut. Oke, kali ini Marsnya juga masih memantau keadaan yang ada. Dan lihat bagaimana Leo Murphy men-zoning out. Dia benar-benar bersinar banget soalnya di game kali ini ya. Ini nggak akan ada yang bisa untuk menyentuh karena Leo Murphy. Sekarat emang Dead Sonata digunakan tapi ternyata terlalu overcommit di depan sana. Lihat dari Walrusnya terkena efek dari damage force. Langsung terkena dari Holy Baptism juga tapi tidak ada yang bisa nge-follow up dengan cepat. Lordnya hanya akan menjadi satu bonus. Karena kali ini lihat ada Tempest of Blade juga Mars. Tapi tumbang terkena Wesker. Kali ini ditukarkan begitu saja dengan JH. JH-nya di depan sana mencoba untuk memporak-porandakan balik dengan slow effect-nya. Yang tidak bisa dihentikan 3 kali ini untuk 2. Karena pertukaran Lordnya masih dibilang cukup adil bagi teman-teman dari Alter Ego X. Namun Walrus harus mundur. Jehehe, dia punya flicker, langsung menggerakkan sedikit slow effect-nya dan dihantui, digostingin di depan sana. Mau kemana? Ayo, aku siap untuk menghantui hidupmu. Dan akhirnya Walrus menjadi korbannya setelah dari JHH. Benar-benar on point buat dapetin 1 point kill. Dan itu bagus banget ketika dia dapetin 1 jungler. Jadi kita akan melihat sampai 15 detik ke depan nggak ada jungler dari Rebellion. Di saat Lord sudah berjalan di area atas juga, teman-teman dari Alter Ego X, mereka udah standby di area tengah. Mereka udah standby banget. Bahkan 1 purple buff pun yang sangat diinginkan oleh Mars didapatkan begitu saja. Wah, ini gratis sih, apalagi untuk mungkin ya 1 menit 15 detik ke depan. Ini akan menjadi fight yang paling baik bagi Mars karena purple buff-nya lagi fresh banget. Betul. Lord-nya di arah top lane coba untuk di-penetrate terlebih dahulu dan bahkan Ryzel. Dia sudah dengan Black Dragon form-nya memporak-porandakan ini belakang mencoba untuk membolak-balikan dari Rebellion Sinai. Tapi kali ini langsung ada retribution-nya. WJ mencoba untuk ke arah depan sana dan lihat monsternya sudah digendong ini. Langsung hilang juga dari lini depan karena terlalu overcommit. Tapi itu sepertinya hanya bait. Bait saja karena dapat 1 base turret di bagian atas tentunya bagi Alter Ego X. So, teman-teman dari Alter Ego X sepertinya udah mulai comfort banget dengan permainan yang mereka miliki. Tapi WJ juga di depan sana mencoba untuk merasuki 1 member dari Alter Ego X tapi nggak bisa begitu saja karena backup yang dilakukan oleh mereka benar-benar on point. Bahkan 1 Way of Dragon pun mengusir mundur. Awas loh kayak gitu. Iseng. Iya. Ini yang bikin berbahaya dari Alter Ego X justru dari mata Ninja Joji. Bukan cuma dari JH-nya aja ataupun dari Masa, tapi justru dari monsternya. Karena kenapa? Inisiasi dari monster itu kebanyakan gak cuma jadi frontliner aja, tapi memang memberikan damage yang lumayan besar. Dan ternyata wajar saja karena itemnya sudah ada Clock of Destiny, tambah lagi dengan Ice Queen One yang dimana dengan adanya slow, otomatis Demonic Force ini bakal jadi lebih akurat lagi jikalau pengen dikenain kepada teman-teman dari Rebellion Sinai. Sementara dari linknya yaitu Mas, dengan itemnya sudah ada Demon Hunter Sword, tambah lagi dengan War X, Endless Battle dan juga Melee Vicar. Ini udah enak banget untuk dari seorang Mas, bahkan untuk jadi inisiator pun dia nggak akan bermasalah gitu. Mengingat dari teman-teman RBL pun tidak ada yang bisa nge-stop seorang Link di saat dia udah menyentuh tanah. Tidak ada CC yang benar-benar menyeramkan sekali bagi seorang Link kecuali dari Holy Baptism-nya seorang Ryza, dan itu pun bakal susah banget untuk dikontrol ataupun di-aim kepada seorang Mars di saat dia sudah melakukan Divine Sword saat Tempest of Blade. Dan kalau kita ngomongin ke arah Rafaela, jujur dari mata Ninja Joji di sini Rafaela agak kurang connected sih sama teman-temannya. Karena kenapa? Penggunaan Rafaela itu biasanya untuk keras ke arah depan, tapi problemnya kalau misalkan RBL keras ke arah depan, mereka bakal ditemukan oleh Ryza. Dan dari tadi ya, Holy Baptism-nya tuh udah on point banget loh. Udah on point banget, Iya. tapi ternyata Follow up-nya? Iya, follow up-nya yang mungkin agak kurang di sini. Komunikasi, balik lagi kan, Ryeza juga mungkin untuk pertama kalinya mengisi di bagian tower, tapi kali ini udah ada pergerakan split. WJ mendapatkan informasi, ngegendong langsung ke depan sana, dan kali ini monster yang akan menjadi korbannya. Tapi di sisi lain Ryzel-nya sudah memberikan damage yang cukup banyak karena Lord-nya tersisa 20.000. Kali ini Mars-nya udah mulai coming up, dan WJ dia tidak memiliki apa-apa lagi. Flicker pun sudah digunakan. WJ mungkin bakal tumbang di depan, terpick off sendirian begitu saja. Ryzel dengan pick dengan confirmation-nya mencoba untuk mengejar ke arah bagian dari Rebellion Sinai. Jit Kunedu, Leo Murphy mendapatkan 1 dari stand yang bakal jadi korbannya, tapi masih ada
flicker ke depan. Dan Dead Sonata mencoba untuk menyelamatkan nyawa tapi gak bisa. Ditutup dengan cepat. Monster mendapatkan satu dari Stan juga hilang di tangan Mars. Ini benar-benar diporak-porandakan karena hilang 3 tanpa pertukaran poin kill dari Alter Ego X. Wah, Alter Ego X mendominasi permainan di game yang pertama. Walaupun kalau kita lihat juga dari Rebellion, mereka coba untuk memberikan sebuah penetrasi, tapi ternyata setelah tadi reward manipulation-nya dibuka dan juga Mars langsung open satu ultimate-nya, itu membuat dari reward manipulation akhirnya tertutup begitu saja dan akhirnya 3 member pun harus hilang. Ini benar-benar luar biasa banget dari Alter Ego X. Mereka juga dapetin satu Lord-nya. Dan kali ini Rebellion C9 dalam ancaman besar. Dalam ancaman besar, dan kalau misalkan ditanya apa caranya untuk bisa RBL kembali ya, kalau udah seperti ini sih sepertinya cuman hanya dari salah satu blunder dari Alter Ego saja sih. Karena kalau misalkan dilihat, oke, mereka bisa standing di dalam base turret, tapi problemnya adalah monster pun nggak masalah, walaupun mereka dalam turret pun dari monsternya bakal loncat terus ke dalam. Benar. Dia bakal sacrifice aja ke depan dan memberikan Mars setidaknya bantalan agar turretnya kasih damage ke arah monster dan Marsnya yang melakukan damage. Ini masalahnya ya. Mereka tuh udah bisa loncat asal-asalan monster apalagi nih. Tungguin aja karena Itu dia. dari kedisiplinan masalah wave minion aja mereka udah kelihatan. Ryzel dengan Black Dragon Transformation-nya mencoba untuk lagi dan lagi ngeganggu ke arah depan sana. Mundur lagi ke arah belakang dan udah reset base turret hilang. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka tahu WJ mungkin bisa mengembalikan keadaan dengan keadaan dari split yang benar-benar nggak masuk akal dari cooldown-nya. Benar. Ini yang seperti kita bahas kemarin, Prof ya. Ya Dinov itu damage-nya bukan dari cooldown-nya. Cooldown-nya tuh makanya kayak masih optimal. Mau di nerf kayak gimana kalau selama itu damage, ya dia masih bisa optimalin karena kan dia tank ya, bukan hero yang membutuhkan damage banget. Benar. Sementara cooldown-nya yang annoying dari WJ kali ini dengan blue-nya. Split sudah digunakan. Mengincar ke arah mana kali ini? Memonster kah? Tidak ada regen lagi. Hilang semuanya. Tersisa satu gulu-gulunya saja dan mundur ke arah belakang kali ini. Dengan cooldown yang tentunya lebih lama. Betul. Untung tadi diselamatkan juga oleh Riezo ya kali ini. Buat dari WJ pun masih bisa survive. Masih bisa mundur ke area belakang. Tidak tumbang lagi satu kemudian Rebellion. Tapi menurutku ngelihat dari pemain Alter Ego X, mereka lagi cari momentum bagaimana mereka bisa nge-end game ini. Mereka benar-benar lagi cari banget gimana caranya supaya bisa dapetin member ataupun bisa dapetin base-nya. Tapi Leo Murphy udah mulai kelihatan di sana. Holy Baptism-nya kena ke badan Leo Murphy, terkena efek stun, tapi dengan darah yang setengah dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan lihat kayak itu damage Wesker loh, itu langsung ya 40% lah masih yang tersisa. Jadi 60% total damage dari HP-nya Leo Murphy. Cuma permasalahannya dia punya immortal di sini, Codi. Iya, dan dari itemnya ya. Siapa tadi yang dibilang punya immortal? Sorry, Leo Murphy. Iya, dari sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari arah Leo Murphy-nya, yang jadi problem adalah dia nggak pakai item tank itu sebenarnya nggak masalah karena inisiasi yang dia dapatkan itu quick and speed. Kalau dari mata dijajah, tapi silakan Prof AB. Langsung mendapatkan satu momen tapi flicker masih bisa digunakan untungnya. Barusan lumayan lebih ke ini ya, mengerikan kali ya. Siapa? Thriller kali ya. dari Leo Murphy. Seorang Godland marksman ngebuka push. Iya loh. Itu tuh bisa di birthday. Iya. Iya. Dan untung dari Leo Murphy nggak ada yang backup juga ya. Kalau ada mungkin beda cerita nanti. Wah itu sih tadi Mars sama Leo Murphy sudah ready banget. Tapi untungnya flicker kali ini sudah digunakan oleh Haze. Itu informasi yang mahal banget menurut aku. Iya, 90 detik dengan adanya Lord, otomatis dari RBL pun agak susah untuk bisa mengkonteskan Lord yang ada. Apalagi dengan perbedaan Airball sudah sekitar 6.000 gitu lah ya. Dari itemnya Walrus dan Mars pun sudah kelihatan berbeda sangat-sangat jauh, yang membuat dari Walrus pun nggak bisa lama-lama di area depan, dan apalagi dari seorang Ranger yang dimana agak fall off untuk di arah late game ya ketimbang dengan Link yang menurut Tata Jajahnya sekalinya masih lebih oke dibandingkan dengan Ranger. Oke, kali ini WJ sudah mulai muncul ke arah depan. Split pun dilakukan, tapi Marsnya bakal memilih untuk mundur. Lihat Ryzelnya, dia standby di depan Lord. Dan bahkan WJ nunggangin ke arah Leo Murphy, tapi Shunpo menyelamatkan nyawa dari Leo Murphy ke arah belakang. Lihat dari sini satu dan Lapati tidak mendapatkan apapun. Mars mendapatkan dari Lordnya, disiplin banget dari teman-teman Alter Ego X. Langsung mendapatkan Way of Dragon. Dan bahkan WJ-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang. Split tidak ada lagi dan tidak bisa selamat. Langsung ada dibuka reward manipulation. Lihat juga dari porak-porangan naganya. Ryzel langsung jamin ke arah belakang. Tidak ada flicker lagi dan tidak ada Haze bakal tumbang. Tapi kali ini masih ada Holy Elite dan tidak cukup ternyata. Langsung tumbang di depan, immortalnya pun hilang. Wind of Nature di tangan tapi ternyata tidak menyelamatkan nyawa dari seorang Haze-nya sendiri. 4 melawan 2 bukan angka yang bagus. Leo Murphy again and again. Dia melakukan tas di sana. Seorang kita disuruh nostalgia akan cownya
di laga yang lebih dewasa. Betul sekali. Dan kemenangan